Walaupun saya berasal dari partai politik yang mengusung presiden. Pertama begini, sejarah bangsa kita ini sejarah anak muda. Gak ada tuh sejarah proses pembentukan bangsa Indonesia ya. Dari mulai semangat proses pembentukan bangsa itu anak muda. Dari era Budi Utomo, Sumpah Pemuda, mengikrarkan bertanah air satu, berbangsa yang satu, berbahasa satu, Indonesia. Dimana pada saat itu belum ada bangsa kan, yang ada suku-suku bangsa dulu. Nah kemudian dari era kebangkitan nasional itu motornya anak muda, era Sumpah Pemuda itu anak muda, proklamasi memerdekakan republik ini ya anak muda, pembentukan partai-partai politik itu anak muda. Bung Karno dengan PNI-nya pasca PKI digebuk pada saat itu oleh kolonialisme Belanda, ya itu anak-anak muda. Nah kemudian dinamika pergerakan menentang yang namanya kolonialisme, imperialisme itu ya dimotori oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang berkesempatan mengenyam pendidikan, anak-anak muda terpelajar yang mau mengabdikan dirinya untuk bangsanya. Kemudian muncul berbagai momentum proklamasi, perubahan politik di Indonesia sejak Republik Indonesia ada. Itu semuanya anak muda. Sampai kemudian reformasi demokrasi 98, anak muda. Iya, ya tentu bukan Samsul ya. Anak muda itu disebut anak muda bukan dalam ukuran terminologi seperti yang dalam undang-undang kepemudaan itu. Usia tidak. Muda itu adalah sikap, semangat, progresif, revolusioner, itu anak muda. Dia tidak dibatasi oleh faktor biologis. Bung Abraham ini muda, Bung Peri apalagi, Mbak Titi muda, dan kita semua di sini adalah anak-anak muda yang punya semangat untuk melakukan perubahan itu. Nah, apakah dalam kondisi hari ini, apakah anak-anak mudanya harus berdiam diri? Menurut saya tidak. Apakah kita harus percaya pada proses politik, baik itu di MK maupun di DPR dan lain-lain hari ini? Kita berharap akan ada perubahan? Tidak. Apakah pemilu ini akan mendatangkan perubahan? Meskipun ada paslon yang juga menggunakan tagline pemilu, jangan pernah percaya bahwa pemilu itu mendatangkan perubahan. Bullshit. Perubahan itu selalu datang dari dinamika pergerakan anak-anak muda di jalanan. Itu terakhir nih ya, sejarah yang dibentuk oleh teman-teman. Walaupun itu ketika teman-teman menolak menunda pemilu yang tadi disinggung oleh Mbak Titi, menolak penundaan pemilu, kalau enggak, saya masih ingat tuh, bisa di searching nanti, bulan April 2022 lalu, yang kemudian juga saya respon di DPR dan saya tuding ini orangnya, opretnya ini Menko pada saat itu kan. Nah kemudian berhenti itu wacana itu berkat oleh gerakan teman-teman BEM pada saat itu, Melki CS kalau nggak salah ya. Berhenti itu wacana itu. Yang itu ya, wacana itu dari mulai akhir 2020, 2021 sampai kemudian 2022 digulirkan terus, bahkan ada partai politik yang sudah mendeklar untuk mendorong penundaan pemilu tadi, tapi berhenti oleh gerakan teman-teman tuh. Nah jadi yang saya mau katakan adalah bahwa pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman dari kampus turun ke jalanan
Apakah itu efektif? Efektif. Itu berhenti itu wacana penundaan pemilu. Coba kalau teman-teman Bung Melki yang CS, teman-teman Bensi pada saat itu dari UI, dari Jogja dan lain-lain semua nggak bergerak pada saat itu, ya, saya rasa itu akan berjalan terus tuh, Pak Abra, Bung Peri. Paling gua doang yang nyeriakin dari DPR, dibilang ya karena saya waktu itu saya menentang terus, nah gitu. Karena ya sebelumnya tuh Pak, itu yang saya bahasakan dulu tuh di salah satu apa tuh 3 skenario itu untuk pelanggangan kekuasaan itu yang saya katakan 3 periode penundaan pemilu dan menciptakan calon berkat, tapi terkonfirmasi semua Pak, gitu loh. Kenapa saya harus bersikap seperti itu? Karena bagi saya adalah politik itu bukan sekedar jabatan, politik itu bukan sekedar kata-kata, karena saya memiliki satu tanggung jawab terhadap sejarah, gitu loh. Sejarah apa? Sejarah yang digagas oleh anak-anak muda, yang saya juga bagian dari, dan juga teman-teman yang ada di sini bagian dari sejarah itu, yang kita harus menjaganya, yaitu apa? Pembatasan jabatan, periode jabatan presiden. Itulah maka ketika terjadi reformasi demokrasi tahun 98, yang pertama koreksi terhadap kekuasaan sebelumnya dalam perjalanan bangsa kita dari 45 ke 98 adalah tidak adanya periodisasi, pembatasan periodisasi jabatan presiden dalam undang-undang dasar kita. Maka itu dulu. Nah, ketika ada kekuasaan yang ingin mencoba mengutak-atik, ingin melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai cara, ya, apakah itu dia masih memiliki semangat reformasi dan demokrasi? Tidak. Apakah layak kita dukung? Tidak. Dia adalah musuh bagi saya, ya, bagi saya yang saya sudah meyakini sejak 2022 saya sudah nggak percaya. Sejak 2021 di akhir-akhir itu saya sudah nggak percaya sebenarnya terhadap presiden hari ini, walaupun saya berasal dari partai politik yang mengusung presiden, tapi sikap saya itu menolak dan saya tidak percaya karena mereproduksi kepalsuan dan kebohongan. Itu tadi kalau Bung Peri bilang dusta apalagi yang apa kecurangan apalagi yang kau dustakan, kecurangan apalagi yang kau dustakan, kan itu kan. Dan sekarang dusta apalagi yang akan kau tambahkan.